sahabat Teachtalk Remaja. Di sini tempat kita untuk mengobrol seru, santai, dan mengisi seputar teknologi yang sedang hangat di kalangan kita. Nah, bersama saya Devinda Marcella akan memandu dan menemani kalian dalam obrolan podcast hari ini untuk 10 menit ke depan. Nah, teman-teman, sadar gak sih kalau kita tuh hidup sebagai pelajar ini tuh dikepung atau dikelilingi banyaknya pengguna AI. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas dilema ini karena di studio sudah kedatangan 2 teman kita nih. Yang pertama ada Septi. Hai. Septi ini adalah teman kita, dikenal sebagai ahli AI di sekolahnya karena pintar banget memanfaatkan AI. Iya, betul. Wow. Betul sekali, betul. Terima kasih. Dan di sini ada Hilwana. Hai. Nah, Hilwana adalah seorang pelajar yang punya ketertarikan mendalam soal hukum digital. Wow, keren sih kamu. Keren banget, keren banget. Oke, kita masuk ke pembahasan topik ya guys. Oke, sekarang kita mau nanya ke Septi. Nah, Septi, jujur aja nih ya, untuk kamu nih. Seberapa sering sih kamu menggunakan AI bersama dengan teman-teman kamu? Waduh, kalau ditanya soal jujur, jawabannya sih udah pasti. Hampir setiap hari dan setiap ada tugas yang baru. Tapi tunggu dulu ya, jangan langsung dicap sebagai pemalas. Di sini konteksnya itu kita bukan untuk mengcopy paste secara bulat-bulat jawaban dari AI lalu dikumpulkan ke guru. Nah, kebanyakan dari kita ini menggunakan AI seperti ChatGPT, Claude, dan lain-lain itu untuk mencari inspirasi atau ide awal. Misalnya nih, pas kita ada tugas membuat esai bahasa Indonesia tentang perubahan iklim, kadang kita itu mengalami yang namanya writer's block. Yang dimana kita itu bingung mau mulai dari kalimat apa, kita mau mulai dari mana. Nah, untuk itu kita bisa meminta bantuan AI untuk membuatkan outline atau kerangka berpikirnya. Selain itu, AI juga sangat membantu sekali untuk merangkum artikel ilmiah atau materi sejarah yang panjangnya berlembar-lembar. Jadi fungsi AI di mata saya itu lebih seperti ke asisten belajar yang siap sedia selama 24 jam secara gratis. Hilwana, kamu kan suka banget nih baca artikel ilmiah dan riset juga nih. Udah banyak banget dong pengalamannya. Emangnya ada nggak sih dampak psikologis atau dampak biologis ke otak kita kalau terlalu sering menggunakan namanya AI? Ada banget Devinda. Ada banget Devinda. Ini serius dan ngeri ya kalau misalnya kita abaikan. Nah, jadi belakangan ini banyak psikolog pendidikan dan ahli saraf yang tengah meneliti sebuah fenomena yang bernama digital dementia. Jadi digital dementia ini adalah penurunan fungsi kognitif karena akibat ketergantungan teknologi, termasuk teknologi AI ini. Nah, jadi otak kita itu pada dasarnya sama kan seperti otot tubuh kita. Kalau misalnya kita jarang melatihnya, otak kita akan melemah, akan menyusut gitu. Nah, akibat kita ketergantungan AI tersebut, otak kita tuh jadi kekurangan simulasi, kekurangan latihan untuk berpikir. Nah, ini akan menurunkan fungsi kognitif kita, menurunkan IQ kita. Nah, kita sendiri nih Indonesia aja disebutnya IQ-nya 78. Kalau kita terus gunain AI, apa nggak menurun itu IQ kita ya kan? Wah, kalau kita sering menerima dengan beres secara AI, berarti kita bisa tidak berkembang dong ya di otak. Selain itu, ada juga ya riset mengenai AI ini ya, menunjukkan bahwa ketergantungan pada AI menurunkan kemampuan ingatan jangka pendek kita nih. Nah, itu juga menurunkan rentang perhatian kita ya. Jadi kita kan sering nonton video-video TikTok yang berdurasi rendah. Nah, itu akan membuat kita sulit membaca tulisan yang banyak atau membuat kita jadi gampang bosan gitu. Wow, luar biasa banget nih penjelasannya. Berarti bahayanya bukan cuma karena nilai di sekolah ya, tapi tentang kapasitas kita secara berpikir. Berarti poin yang paling penting adalah bisa mengontrol diri kita untuk membatasi penggunaan AI ya. Nah, sekarang kita bergeser sedikit ke
bahaya luar sekolah yang tidak kalah ekstrim. Hil, dari sudut pandang lu sebagai pelajar yang suka mengamati isu hukum dan etika, menyalahgunakan AI di kalangan remaja ini kan sudah banyak banget ya rahasianya. Malah ada beberapa kasus yang sudah masuk ke kategori yang sudah membahayakan anak-anak pelajar, kayak kategori ekstrim dan kriminal. Boleh diceritain gak sih secara detailnya tuh bagaimana? Benar sekali Devinda, jadi banyak dari kita yang berpikir menggunakan AI itu nggak ada konsekuensi apa-apanya. Kita pikirnya, udahlah gunain aja, emang apa konsekuensinya. Nah jadi tuh ada satu kasus mengenai AI ini ya, yang menggemparkan dunia pendidikan. Ini di sebuah sekolah di California ya, pada awal tahun 2024 lalu. Jadi tuh ada sekelompok siswa yang menggunakan AI deepfake ya, deepfake AI kepada foto-foto para siswa lainnya di akun Instagram publik mereka. Jadi mereka tuh ngambil foto tersebut dari Instagram mereka, terus dikasih ke AI tersebut, lalu dijadikan foto-foto porno gitu. Setelah gambar foto-foto pornonya ini jadi, mereka menyebarkan foto-foto ini ke grup privat mereka, juga mereka menyebarkan ke sosial media. Nah, ini tujuan mereka ini untuk apa? Perundungan, cyberbullying, untuk mempermalukan si korban tersebut. Oh ya ampun, itu parah banget sih. Terus dampak ke korbannya itu gimana ya? Dan apa tindakan hukumnya? Ya, kalau dibilang ya, pasti dampaknya berat banget ya untuk korban, apalagi secara psikologisnya. Nah, si korban ini sampai ketakutan ke sekolah. Korban ini juga mendapat pendampingan khusus, pendampingan mental mereka ke psikiater. Namun yang perlu dicatat, kasus ini tuh nggak berhenti jadi sanksi aja di sekolah, tapi sekolah menegaskan kasus ini, bahkan polisi langsung melakukan investigasi formal. Nah, para pelaku yang masih berstatus pelajar ini dijerat menggunakan hukum penegakan undang-undang di California tersebut. Mereka ini tetap diproses meskipun mereka di bawah umur. Oh ya, mendengar dari kasus Hilwana tadi kita dibuat merinding ya teman-teman. Berarti AI itu kalau jatuh ke tangan orang yang salah bisa menjadi senjata sangat berbahaya untuk orang lain atau buat kita sendiri. Nah Hil, kalau semisal jangan sampai nih ya kasus ini bisa memanipulasi foto deepfake atau fitnah berbasis AI seperti itu di Indonesia. Hukum kita sudah siap belum sih untuk menjeratkan si pelakunya ini untuk mengingatkan kita sesama pelajar di bawah umur? Ini sebenarnya pertanyaan yang krusial sekali ya Devinda. Jadi kalau di Indonesia itu banyak pelajar seperti kita ini yang berpikir, saya kan masih di sekolah, masih di bawah umur, nggak mungkin dong di penjara, nggak mungkin dong saya dipenjarain. Tapi itu salah besar ya. Di Indonesia meskipun kita belum punya undang-undang spesifik tentang AI ini, tapi kita punya undang-undang IT atau informasi dan transaksi elektronik yang mencakup AI ini sebagai tindakan kriminal kalau misalnya kita menggunakannya sebagai hal buruk ya. Nah, jadi kalau misalnya ada pelajar yang iseng membuat deepfake foto-foto porno pakai wajah temannya atau wajah orang lain terus disebarkan, ini juga dijerat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Jadi tentang penyebaran konten yang melanggar keasusilaan. Nah, mereka ini bisa dijerat atau didenda sampai 1 miliar rupiah. Terus dipenjara sampai 6 tahun. Wow, itu didenda miliaran. Oh, di penjara juga 6 tahun. 6 tahun, guys. Terus kalau pelakunya ini tuh di usia anak di bawah umur gimana ya? Nah, anak-anak di bawah umur ini masih tentu diproses ya, meskipun bukan secara sistem hukum yang kita bakal dipenjara, tapi mereka ini melalui mekanisme yang berbeda. Jadi mereka mendapat sebuah pembinaan gitu. Nah, tetapi status hukumnya tetap sebagai pelaku tindak pidana. Mereka juga akan kesusahan nih di masa depan. Entah itu mencari SKCK untuk kuliah atau kerja dan semacamnya ya.
Selain itu, kalau AI dipakai untuk menipu, membuat hoax, dan memalsukan suara-suara orang tertentu, itu juga akan melanggar Undang-Undang ITE pasal 28. Nah, jadi ringkasnya hukum kita ini sebenarnya dibilang siap sih enggak, cuma ada yang menjerat para pelaku inilah ya setidaknya. Nah, jadi sebagai pelajar ini juga kita tuh nggak boleh sembarangan gitu menggunakan AI, apalagi yang menggunakan AI untuk foto bareng artis atau aktor-aktor K-pop yang disukanya, terus masukin fotonya untuk dijadikan couple. Itu sebenarnya tindakan yang kurang pantas ya, kurang baik gitu. Kenapa? Karena foto-foto kita itu masuk ke data AI tersebut. Bisa aja nanti kalau misalnya ada orang lain pakai AI itu bilang kayak, oh saya mau ada cewek, terus muncul foto kita nggak bisa kaget. Karena itu kita udah ngasih makan si AI tersebut dengan foto kita. Jadi jangan sembarangan ya kita main masukin foto kita ke AI gitu. Wah, obrolan ini membuat kita jadi melek mata, guys. Terus nggak terasa juga kita udah membahas dari yang tadinya soal tips, tugas sekolah, penurunan fungsi otak, sampai ke pasal-pasal. Sebelum kita akhiri episode kali ini, saya mau minta closing statement atau pesan singkat dari Septi dan juga Hilwana untuk teman-teman yang sedang nonton. Kalau dari saya sih teknologi AI ini sebenarnya netral ya. Kita yang memberi warna ke AI tersebut. Jadi sebelum kita klik generate atau menyebarkan tentang AI ini, kita pikir dulu pakai otak kita gitu. Gunakan AI dengan etika yang baik. Karena apa yang kita ketik di dunia digital hari ini, konsekuensi hukumnya sangat nyata dan bisa menghancurkan masa depan kita di dunia nyata juga. Tuh. Wow, luar biasa sekali nih pesan kesannya untuk teman-teman yang sedang menonton. Terima kasih atas kesempatannya waktunya dari Septi maupun Hilwana. Oke, sama-sama. Kita juga mau berterima kasih dan kita seneng banget ya bisa ngobrol di sini tuh. Wow. Sama-sama Devinda. Host terbaik. Betul. Terima kasih ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sedang menonton di Teach Talk Remaja sampai habis. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Bye-bye.